Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk pertemuan hari ini, kita sudah menyelesaikan kemarin tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Hari ini kita akan membahas temannya, yaitu sistem pertidaksamaan linier 2 variabel atau yang bisa kita singkat dengan SPTLDV. Nah, ini nih hampir mirip-mirip ya dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Bedanya ada di tandanya, tanda pertidaksamaan. Oke, sudah siap? Yuk, siapkan buku tulis, alat tulisnya, dan perangkat belajar online. Oke, semangat-semangat! Tunggu dulu, sebelum kita membahas sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, kita kenal dulu tentang pertidaksamaan linier 2 variabel. Ada yang tahu pertidaksamaan linier 2 variabel itu apa? Jadi pertidaksamaan linier 2 variabel itu adalah pertidaksamaan yang memuat 2 variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Jadi pertidaksamaan linier 2 variabel itu ciri-cirinya variabelnya ada 2 dan dua-duanya pangkatnya 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Masih ingat tanda pertidaksamaan apa aja? Ayo. Ada 4, yaitu kurang dari, terus kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh tentang pertidaksamaan linier 2 variabel. 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Variabelnya ada 2, siapa? X dan Y. Oke? Variabelnya ada 2, X dan Y, dan masing-masing pangkatnya 1. X-nya pangkatnya 1, Y-nya juga pangkatnya 1. Maka 2X tambah Y yang dihubungkan dengan tanda kurang dari sama dengan 6 ini adalah suatu pertidaksamaan linier 2 variabel. Lalu, di pertidaksamaan linier 2 variabel atau di sistemnya, yang akan kita cari itu apa sih? Yaitu penyelesaiannya. Ya, sama penyelesaiannya. Kalau di persamaan linier 2 variabel, penyelesaiannya itu bisa tunggal. Ya, penyelesaiannya itu tunggal. Nah, kalau di pertidaksamaan linier 2 variabel, penyelesaiannya itu merupakan suatu daerah arsir pada grafik kartesius yang dibatasi oleh suatu garis lurus. Oke? Nah, jadi di sistem pertidaksamaan linier 2 variabel nanti kita akan menggambar garis lurus. Nah, jadi kalau kalian ketemu persamaan linier itu pasti bentuknya adalah si garis lurus, oke? Jadi nanti di bidang kartesius, masih ingat bidang kartesius? Ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, itu kalau kita gambarkan si persamaan linier atau pertidaksamaan linier di bidang kartesius itu bentuknya si garis lurus. Yuk, coba kita gambarkan si pertidaksamaan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Oke, kita tulis contoh pertama. Gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah dulu bentuk 2x tambah y kurang dari sama dengan 6 ini ke dalam bentuk persamaan. Oke. Nah, kita ubah tandanya menjadi sama dengan. Jadinya gimana? Berarti 2x tambah y kurang dari sama dengan 6 akan kita ubah menjadi 2x tambah y sama dengan 6. Oke? Oke, langkah kedua, setelah kita ubah ke dalam bentuk persamaan, kita buat titik-titik yang akan melewati si garis ini. Jadi kita akan mencari titik-titik yang dilewati oleh si garis 2x tambah y sama dengan 6 dengan bantuan tabel. Jadi gini, kita udah tahu kalau si 2x tambah y sama dengan 6 ini bentuknya adalah suatu garis. Nah, garis itu bisa dibuat jika setidaknya atau minimal ada 2 titik. Misal nih ada 2 titik seperti ini, ya. Ibu punya titik A, ini titik B, ya. Nah, titik A dan titik B ini bisa dihubungkan dan
menjadi garis. Anggap saja ini garis lurus ya. Oke. Nah, jadi kalau semisal ibu punyanya cuma titik C aja gini. Nah, ini mau buat garis bagaimana? Nggak bisa kan? Nah, setidaknya kita punya 2 titik, maka bisa kita buat suatu garis yang melewati si titik-titik itu. Jadi, langkah kedua ini kita buat titik-titik yang melewati si garis ini dengan bantuan tabel. Caranya gimana? Ya udah kita buat dulu tabel. Nah, titik pada pada bidang kartesius itu diwakilkan oleh apa? X, Y ya. Jadi titik-titik pada bidang kartesius itu adalah perwakilan dari X, Y ya. X, Y-nya ini kan bidang kartesius, sumbu di bidang kartesius. Sekarang kita buat titiknya. Ya udah kita tulis X, Y ya. Titik X, Y. Nah, jadi setidaknya kita punya berapa tadi? Punya 2 titik. Kalau lebih dari 2 boleh ya, minimal 2. Kalian mau buat 3, 5 ya boleh ya, tapi 2 aja cukup. Nah, sekarang coba perhatikan X, Y-nya ini kita isi apa sih? X, Y-nya ini kita isi bilangan. Nah, di sini ambil sembarang bilangan, boleh X-nya, boleh Y-nya. Pertama ibu mau pilih X-nya, ibu pilih sembarang X. Di sini ibu pilih 0. Kenapa 0 gitu? 0 karena 0 itu yang termudah. Kalau misalnya 1 boleh. Misal di sini kalian maunya 1 boleh. Kalau misalnya min 3 juga boleh. Nah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Jadi Y-nya kalau X sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan siapa gitu kan ya. Nah, kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan ini. 2X tambah Y sama dengan 6. X-nya di sini kita ganti sebagai 0. Ya. X-nya kita ganti sebagai 0, jadi 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. 2 kali 0, 0. 0 tambah Y sama dengan Y. Berarti Y sama dengan 6. Di sini kita tulis Y-nya sama dengan 6. Nah, sekarang berarti ini kita nemu titiknya siapa? X, Y. Berarti ini titiknya adalah 0, X-nya 0, Y-nya 6. Berarti 0,6. Paham? Nah, sekarang titik yang kedua. Di sini kalian bisa pilih X-nya lagi. Misal X-nya 1, 2, 3 boleh. Nah, tapi supaya gampang di sini ibu pilih Y-nya itu sama dengan 0. Tadi kan udah dipilih X-nya sama dengan 0. Sekarang Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti X-nya berapa gitu. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti X-nya berapa gitu kan ya. Nah, berarti kita masukkan Y sama dengan 0 atau kita substitusikan Y sama dengan 0 ke ini. Sama persamaannya. 2X tambah Y sama dengan 6. Oke. Y-nya kita ganti sebagai 0. Jadi 2X tambah 0 sama dengan 6. 2X tambah 0, 2X. 2X sama dengan 6, berarti X sama dengan 3. 6 dibagi 2 atau 6 per 2 sama dengan 3. Oh, ternyata kalau Y-nya 0, X-nya itu 3. Nah, boleh? Nah, sekarang kalau kalian mau tambah lagi, misal di sini kalian mau tambah tabel lagi, boleh. Oh ya, ini tadi pasangannya titiknya siapa? Berarti X, Y, berarti 3, Y-nya 0. 3,0. Sekarang di sini jika kalian mau tambah satu baris lagi untuk titiknya, boleh. Misal di sini negatif 2, boleh. Kalau X-nya negatif 2 sama. Kalau X-nya negatif 2 berarti Y-nya siapa? Berarti kita masukkan. X-nya di sini kita ganti sebagai negatif 2. Nah, diselesaikan kita memperoleh Y. Nah, gitu. Sama juga halnya kalau kalian mau Y-nya tambah lagi. Oh, Y-nya bisa milih sembarang. Oke? Jadi di sini dipilih sembarang. Kalau yang X-nya dipilih sembarang berarti Y-nya yang dihitung. Kalau Y-nya yang dipilih sembarang, berarti X-nya yang dihitung. Oke, paham? Sini 2 titik saja sudah cukup. Kita peroleh titik 0,6 dan 3,0. Oke? Sampai sini paham? Di langkah ketiga kita akan gambarkan garis 2X tambah Y sama dengan 6 berdasarkan titik-titik. Ini titik-titik yang diperoleh pada tabel. Pertama, kalian buat dulu si bidang kartesiusnya. Ini kalian kira-kira aja. Nah, coba kita lihat. Untuk titik yang pertama, yang ini ya, titik yang pertama 0,6.
berarti X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0, Y-nya 6. Y-nya ke atas 6. Oke, berarti titiknya di mana? Di sini. Ini adalah titik, di sini adalah titik 0,6. Terus berikutnya titik 3,0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. 3 mana? 3 di sini, 0 di sini. Berarti di sini. Ini adalah titik 3,0. Nah, setelah kalian menggambar si kedua titik ini, ya udah kita tarik garis di antara si kedua titik ini. Oke? Bisa dengan bantuan penggaris. Ya, kita buat garis. Nah, ya, setidaknya seperti ini ya. Oke, berarti garis ini adalah garis 2x tambah y sama dengan 6. Oke, langkah berikutnya, langkah yang keempat, setelah kita buat si garis 2x tambah y sama dengan 6. Nah, sekarang kita kembalikan dia ke soal awal. Soal awalnya siapa? 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Berarti kita akan mencari suatu daerah arsir. Nah, kalau soalnya persamaan berarti cukup sampai langkah ketiga cukup. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, tapi kalau bentuknya pertidaksamaan itu solusinya atau penyelesaiannya berarti suatu daerah arsir. Nah, kita arsir si garis ini dengan cara gimana? Dengan cara coba kita gambar dulu si bidang kartesius ini. Oke, setelah kita buat gambarnya, ya kita gambar ulang. Garis ini, garis 2x tambah y sama dengan 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Ini garisnya. Nah, kita mau arsir mau kita arsir apakah daerah arsirnya itu di bawah garis atau di atas garis. Kalau di bawah garis berarti di sini ya, di bawah garis ini ya. Kalau di atas garis berarti di atas sini, di atas sana. Nah, apakah daerah arsirnya itu ada di bawah atau di atas? Caranya gimana kita uji? Nah, daerah kartesius atau bidang kartesius ini adalah kumpulan titik-titik ya. Cara ngujinya gimana? Caranya kita ambil satu titik sembarang ya, yang ada di bidang kartesius ini. Bisa di sini ya, bisa di sini titiknya, bisa aja di sini gitu. Nah, ibu milih titik yang gampang. Siapa? Yaitu titik yang di sini 0,0 ya, ibu ambil atau ibu pilih titik 0,0. Nah, titik 0,0 atau titik pusat ini faktanya dia berada di bawah garis. Ini garis berarti dia tuh berada di bawahnya, bukan di atas. Ya, di bawah. Nah, berarti kita tahu kalau si titik 0,0 di bawah garis. 0,0 ini maksudnya apa sih? 0,0 itu adalah x, y. Berarti x-nya 0, y-nya juga 0. Oke? Nah, ya udah kita masukkan atau kita substitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ke pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Kita tulis 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Kita masukkan x dan y-nya sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 ditambah y-nya 0. 2 kali 0 ditambah 0 kurang, apakah dia kurang dari sama dengan 6? Gitu ya, ini kan masih tanda tanya ya. Kita hitung, ternyata siapa? 0 kurang dari sama dengan 6. Benar? Ya, benar. Kalau benar, berarti arsirannya ada di bawah garis. Karena ini benar, berarti fakta ini benar. Daerah arsirnya ada di bawah garis. Oke, kita arsir. Nah, daerah arsirnya berada di bawah garis. Nah, jadi gambarnya daerah himpunan penyelesaian dari si pertidaksamaan ini adalah di sini. Jadi untuk pertidaksamaan linear dua variabel, penyelesaiannya itu sangat banyak. Pokok penyelesaian itu atau nilai x-nya, x dan y itu yang berada di dalam daerah arsir ini gitu. Kalau persamaan berarti ada di garis sini, titik ya. Kalau persamaan dia itu hanya suatu titik ini. Oke? Nah, tapi kalau pertidaksamaan dia bentuknya suatu daerah gitu. Ya, bisa dipahami? Sampai sini? Oke, sampai sini untuk contoh yang pertama. Bagaimana? Mudah ya? Ya, mudah. Jadi langkahnya, ibu ulang. Ubah dulu kebersamaan, lalu cari titik-titiknya,
lalu gambar, dan arsir. Oh ya, informasi. Oke, coba kita lihat untuk pertidaksamaan ini 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Itu tanda pertidaksamaannya apa? Kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan atau temannya itu berarti lebih dari sama dengan, berarti ya si garis ini itu garis penuh kayak gini. Oke. Nah, si garis ini. Semisal 2x tambah y ini kurang dari sama dengan 6, nggak ada sama dengannya. Ya, kurang dari, tanda pertidaksamaannya kurang dari atau lebih dari, itu berarti si garis ini yang warnanya ungu ini itu tandanya putus-putus. Ya. Oke. Jadi kalau yang ada sama dengannya dia penuh, kalau nggak ada sama dengannya dia putus-putus. Oke. Nah, untuk contoh soal pertama ada yang ditanyakan. Coba perhatikan di file PDF-nya. Untuk contoh kedua itu sama aja, ya. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama aja. Sekarang coba kita oke, contoh ketiga. Akan kita coba cari daerah himpunan dari, ya. Nah, di contoh ketiga ini itu kelihatannya gampang ya. Tapi kalian harus paham konsepnya. Yang pertama yang A, X lebih dari sama dengan 2. Nah, di pertidaksamaan ini variabel Y-nya nggak ada. Nah, ini bisa kita sebut sebagai pertidaksamaan linier satu variabel. X lebih dari sama dengan 2. Sebenarnya X-nya, Y-nya itu koefisiennya 0, jadi nggak ada dia. Nah, ini. Nah, jika pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 2 ini kita gambarkan di bidang kartesius, beberapa poin penting yang kita bisa tuliskan. Yang pertama, dia ini bakalan sejajar dengan dengan Y, dengan sumbu Y, ya. Dia akan sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan. Jadi nanti garis lurus ini akan sejajar dengan sumbu Y, gini ya, sejajar dengan sumbu Y, entah nanti di sebelah kanan atau di sebelah kiri, dan berpotongan di sumbu X, ya. Jadi sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan di sumbu X. Kalau berpotongan di sumbu X, artinya Y-nya itu sama dengan 0, ya. Artinya ini Y sama dengan 0. Nah, kalau ini kita ubah ke dalam persamaan kan X-nya sama dengan 2. Jadi, kalau X-nya 2, ini ada Y-nya 0, kita pasangkan mereka menjadi titiknya siapa? 2,0. Nah, coba kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Nah, setelah kita gambarkan, ya. Nah, setelah kita gambarkan, ini bidang kartesiusnya, kita coba bikin garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 berarti yang sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan di sumbu X. Nah, berarti dia di mana? Ini. Titiknya tadi siapa ini ya? Ini titik 2,0-nya ada di sini. Nah, berarti garisnya yang sejajar dengan sumbu X kita buat yang dia sejajar. Nah, ini namanya garis X sama dengan 2. Oke, ini namanya garis X sama dengan 2. Nah, lalu untuk daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 2, berarti dia udah lebih dari sama dengan 2, berarti posisinya di sebelah kanan. Kan ya? X ini kan X-nya. Ini kan X-nya itu lebih dari sama dengan 2, berarti posisinya di sebelah kanannya garis ini atau sebelah kiri garis kanan ya. Berarti daerah arsirnya ada di sini. Ya, kelihatan ya di kamera. Oke, nah berarti daerah arsirnya ini ya. Nah, oke, kelihatan. Nah, sekarang untuk yang B, C dan D. Ya, untuk yang B nanti kurang lebih sama aja ya. Untuk yang C, coba yang C ya. Nah, ya sebelum ke C, karena ini tadi kan X-nya lebih dari sama dengan, ya tandanya lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan berarti garisnya penuh. Sedangkan yang B itu kurang dari negatif 3. Jadi posisinya di sini ya, negatif 3. Nah, itu pakai garis putus. Oke. Nah, sekarang yang C. Untuk yang C, Y kurang dari sama dengan 4. Ini artinya apa? Ini artinya X-nya itu koefisiennya 0. Jadi ini pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini artinya dia kalau digambarkan bakalan sejajar dengan sumbu Y. Sumbu X
dan berpotongan, dan garis ini berpotongan di sumbu Y. Oke, jadi dibalik. Jadi dia bakalan sejajar. Y kurang dari sama dengan 4. Dia akan sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan di sumbu sejajar dengan sumbu X dan berpotongan di sumbu Y. Ini artinya kalau berpotongan di sumbu Y, X-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau persamaan berarti Y sama dengan 4. Nah, ini kita peroleh Y-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 0, berarti titik potongnya ada di 0, X, Y, 0,4. Oke, sampai sini paham? Coba kita gambarkan dulu bidang kartesiusnya. Ya, kita gambarkan dulu. Oke, setelah kita gambarkan bidang kartesiusnya, ini X, ini Y. Coba kita lihat titik 0,4. Titik 0,4 ada di mana? Di sini. Ya, titik 0,4. Di sini 0, ini 0,4. Berarti ke atas. Karena Y-nya 4, 0,4 di sini. Nah, berarti yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X mana ini? Ya, berarti garis yang berpotongan di X, berpotongan di sumbu Y, ya, jadi berpotongan di titik 0,4. Nih, berpotongannya di sini. Yang sejajar dengan sumbu X. Ya udah, berarti garisnya ini dia sejajar. Oke. Nah, ya. Ada kata sejajar dengan sumbu X dan berpotongan di 0,4. Ini adalah garis Y sama dengan 4. Oke, nah sekarang daerah arsirnya ada di Y kurang dari sama dengan 4. Kurang dari berarti ke atas atau ke bawah? Kurang dari 4 berarti ke bawah ya. Kurang dari 4 kan ke sini. Kalau di atas itu lebih dari. Berarti daerah arsirnya ada di sini, di bawah sini sampai ke bawah. Nah, ini berarti daerah hitungan penyelesaiannya. Oke. Sampai sini paham? Nah, untuk yang C itu kurang dari sama dengan sama. Jadi di sini garisnya apa? Kalau ini Y-nya kurang dari 4, berarti di sini adalah garisnya putus. Oke. Sampai sini paham? Jadi ini yang sepele ini sepele sih, tapi kalau nggak tahu konsepnya jadi bingung. Kalau Y kurang dari 0, berarti Y kurang dari 0. Berarti Y sama dengan 0. Di sini 0 berarti titiknya 0,0. Berarti di sini. Berarti garisnya ini. Ya ini. Nah, kurang dari 0 berarti ke bawah yang negatif. Oke? Paham? Untuk yang D sama aja, cuma beda beda ini garisnya. Nah, untuk contoh yang ketiga, apa ada yang ditanyakan? Untuk contoh yang ketiga, jika ada yang belum paham, silahkan kita diskusikan di grup WA. Oke? Bagaimana untuk prolog hari ini tentang pertidaksamaan linear dua variabel? Masih ada yang bingung? Nah, kalau masih ada yang bingung, coba dibuka file PDF-nya atau bisa kalian cari materi-materi yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear, ya. Nah, jika masih ada yang ditanyakan, silakan japri Ibu. Untuk hari ini cukup dulu sampai sini. Jangan lupa dicatat materi-materi poin-poin penting yang sudah Ibu jelaskan. Jangan lupa tetap semangat dan dijaga kesehatannya. Semoga apa yang telah kita pelajari dari awal hingga sekarang bisa dipahami dan berkah. Oke? Dari Ibu, jika ada kesalahan, Ibu minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bye.